Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Audia Salotri Kamila, salah satu praktikan tutorial statistika 1, kelompok 15, shift 2. Di sini saya akan membacakan soal yang tugas mingguan yang sudah diberikan oleh Laboratorium OSIK. Jadi, CV OSIK Pangan Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan, khususnya roti tawar, dan didistribusikan ke berbagai minimarket lokal. Sebagai bagian dari tim kontrol kualitas, untuk memastikan konsistensi produk sebelum didistribusikan ke pasar, tim quality control melakukan pengukuran berat roti dari 15 sampel secara acak yang diambil langsung dari lini produksi. Data ini kemudian dianalisis menggunakan statistika deskriptif untuk mengevaluasi kestabilan proses produksi dan memastikan bahwa berat produk masih berada dalam standar yang telah ditetapkan. Nah, berikut ini merupakan data-data sampel yang telah diambil oleh perusahaan dengan 15 sampel dan berat-berat yang berbeda-beda. Nah, soal yang diberikan itu atau penyelesaian yang akan kita selesaikan merupakan kita harus bisa mencari dan menginterpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, serta disajikan data tersebut dengan histogram, box plot, dan bar chart menggunakan software RStudio, Minitab, dan Excel Solver. Nah, di sini setelah data-data sudah kita masukkan, kita akan menyimpan Excel ini atau file ini dalam satu folder yang sama dengan file RStudio yang akan kita buat nanti. Nah, setelah data file Excel yang sebelumnya sudah berisi sampel disimpan di dalam folder yang sama dengan folder yang akan kita masukkan oleh RStudio, kita akan membuka software RStudio itu. Nah, setelah ini kita akan klik File dan pilih New Project. Kita pilih Existing Directory, terus kita pilih folder di mana kita akan menyimpan folder RStudio ini dengan catatan harus folder yang sama dengan file Excel yang sebelumnya sudah kita simpan. Setelahnya kita klik Create Project. Nah, setelah itu kita klik di sini, kita klik RScript untuk mengeluarkan codingannya nanti. Sebelumnya aku sudah menulis codingannya terlebih dahulu, jadi aku tinggal mengcopy paste. Nah, di sini aku akan berusaha untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hasil yang dikeluarkan atau hasil yang muncul setelah di running. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus menginstal package-nya, yaitu package readxl. Nah, package ini tuh kita gunakan agar kita bisa membaca folder Excel yang telah kita buat sebelumnya yang berisi dengan sampel. Lalu kita akan membaca package itu, kita baca library-nya. Setelahnya kita akan membaca data pada tabel. Nah, di sini tuh sintaksnya kita tulis harus sama dengan file yang ada, yaitu type-tuming stat1_1 dan di sini harus laras. Running. Nah, setelah di running, data-datanya sudah keluar, ada 15 variabel yang telah diberikan, serta ada 15 berat yang bervariasi. Nah, setelah itu kita akan mencari min, maksimum, median, serta kuartil. Di sini sintak-sintaknya sudah tertulis jelas dengan catatan C 0,25, 0,50, dan 0,75 untuk membagi 3 bagian kuartil itu tersendiri. Lalu setelah kita akan running. Nah, ini yaitu nilai minimumnya itu ada 380, nilai maksimumnya ada 410, mediannya ada di angka 393,3333, mediana adalah 395, kuartilnya itu untuk kuartil 1 yaitu 385, untuk kuartil 2 nya 395, dan kuartil 4-nya kuartil 3-nya atau key terakhirnya itu ada 400. Setelahnya kita akan mencari variasi dari tabel itu tersendiri dengan sintaks var data dan berat atau data ya sesuai Excel yang sudah diberikan. Running. Nah, variasi dari datanya itu tersendiri adalah 66,66667. Setelahnya kita akan mencari range dari data yang sudah diberikan. Kita running. Range dari datanya itu tersendiri adalah 380 serta 410. Setelahnya kita akan mencari modus dengan sintaks modus sebagai berikut dari tabel berat atau gram yang ada pada Excel. Kita running. Nah,
Modusnya itu, nilai modusnya itu sendiri adalah 39, karena nilai 39 adalah nilai yang paling banyak keluar dari data sampel yang telah diambil. Lalu selanjutnya kita akan menghitung skewness dan kurtosis. Nah, sebelum kita akan menghitung skewness dan kurtosis, kita harus menginstal package-nya terlebih dahulu. Setelah package-nya terinstall, kita akan membaca package-nya itu dengan running bagian library. Lalu setelah terbaca, kita akan merunning skewness-nya terlebih dahulu sampai data, karena sintaks ini jika tidak terbawa maka skewness-nya juga tidak akan terbaca. Kita running. Nah, skewness-nya itu tersendiri adalah 0,317345. Dan untuk data tipe 2-nya itu 0,93953503. Kita akan baca kurtosisnya. Kita running. Nah, untuk kurtosis pertama itu minus 0,808333, serta untuk kurtosis data kedua, data tipe 2, yaitu minus 0,1565934. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data-data yang telah kita buat dan kita dapatkan dalam bentuk histogram dengan sintaks sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa memvariasikan warna yang akan muncul. Nah, kita akan running. Di sini kita akan X dari si histogram itu tersendiri merupakan beratnya, dan Y dari si histogram itu tersendiri merupakan frekuensinya. Nah, sudah terlihat di sini bahwa histogramnya itu seperti ini, ada 380, 385, sampai 385 dengan frekuensi 4, 385 sampai 390 sampai dengan frekuensi 3, dan 390 sampai 395 dengan frekuensi 4, 395 sampai 400 sampai frekuensi 2, 400 sampai 405 sampai dengan frekuensi 1, dan 405 sampai 410 dengan frekuensi 1. Nah, di sini kita akan mendefinisikan nilai kuartil itu sendiri, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Kita running. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan membuat box plot dengan sintaks sebagai berikut, dengan nilai minimum dari sampel berat yang telah diberikan, serta nilai maksimum dari sampel berat yang sudah diberikan juga. Nah, di sini main-nya itu dari box plot 167, Y-nya itu merupakan berat, dan lim-nya itu merupakan minimal dari data berat, serta maksimum dari data berat box kuartil yang telah di running sebelumnya. Nah, ini merupakan box plot yang tertampil. Nah, box plotnya itu tersendiri, nilai yang keluar adalah minimumnya ada di bawah 390, dan nilai maksimumnya ada di angka 400-an. Nah, lalu setelah membuat box plot, kita akan membuat bar plot dengan sintaks sebagai berikut. Nah, sintaksnya ini, names-nya ini data 1, sampel 1, dengan Y lab-nya yaitu berat dari gram, serta mini itu dari bar plot, dan X lab-nya merupakan sampel, dan Y lim-nya itu nilai maksimum dan minimumnya itu 0 sampai 500. Kita running. Nah, ini merupakan bar plotnya. Data 1 sampai data 14 dan 15 sudah terlihat frekuensi-frekuensi dari atau berat, nilai berat yang terkhususkan dari masing-masing sampel. Sekian penyelesaian Tuming menggunakan software RStudio. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian persoalan yang telah diberikan menggunakan software Minitab. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tentu saja membuka software Minitab itu sendiri. Lalu kita masuk ke dalam Excel dan kita copy data yang sudah diberikan dan kita paste ke dalam Minitab. Nah, di sini selanjutnya adalah kita akan memilih data stat atau bar stat. Kita masuk ke basic statistik, kita pilih display descriptive statistik, lalu kita pilih berat. Nah, di sini statistiknya kita ganti dan kita pilih dengan sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan, yaitu variansi, sum, range, terus and total, kumulatif, serta mode, skewness, serta kurtosis. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik OK lagi, dan hasilnya akan keluar di sini. Saya akan menjelaskan atau menarik kesimpulan dari
hasil yang tadi diberikan. Jadi dari data sampel yang ada, totalnya itu ada 15 sampel, lalu meannya ada 393,33, variansinya ada 66,67, lalu Q1-nya 385, mediannya atau Q2-nya sama dengan 395, Q3-nya 400, maksimumnya 410, range-nya di 30, mode-nya ada di 395 atau modus, N4 mode-nya ada 4, skewness-nya ada 0,40, dan kurtosisnya ada minus 0,16. Selanjutnya, kita akan memilih bar graph, lalu kita pilih histogram. Nah, di sini kita akan pilih yang simple, kita klik, lalu kita klik yang berat, dan kita klik OK. Nah, di sini datanya sudah keluar. Saya akan berusaha menginterpretasikannya. Nah, di sini 380 itu ada di sampel 1, 385 itu ada di 3 sampel, dan di 390 itu ada di 3 sampel juga, lalu di 395 ada itu ada 4, dan 400 itu ada di 2 jumlahnya, yang 405 ada di 1 jumlahnya, lalu yang terakhir ada di 410 jumlahnya juga 1. Selanjutnya, kita juga akan membuat bar box plot. Di sini aku pilih yang simple. Kita klik, lalu kita klik yang berat, dan hasilnya lalu kita klik OK. Lalu ini merupakan box plot yang dari data yang kita punya. Nah, di sini itu box plotnya itu range-nya lebih banyak di 385 atau minimalnya dan maksimalnya ada di 400. Selanjutnya, kita akan membuat bar chart. Nah, bar chart itu sendiri kita akan pilih graph, lalu kita pilih bar chart, dan kita pilih yang bar represent-nya kita ganti ke value from a table, lalu kita pilih klik yang simple, untuk graph variable-nya kita pilih yang berat, kategoris variabelnya kita pilih yang sampel. Lalu kita klik OK. Nah, di sini keluar bahwa kalau untuk sampel 1 itu ada di bawah 400, dan di sampel 2 ada juga di bawah 400 lebih rendah, dan di sampel 3 itu ada 395 value-nya. Lalu untuk di sampel 4 ada 400, di sampel 5 ada 380, di sampel 6 ada 395, di sampel 7 ada 405, di sampel 8 ada 390, sampel 9 ada 385, di sampel 10 ada 400, di sampel 11 ada 395, di sampel 12 ada 410, dan di sampel 13 ada 390, di sampel 14 ada 385, dan di sampel 15 ada 395. Sekian presentasi atau penjelasan dari penyelesaian soal yang telah diberikan dari tugas mingguan tutorial statistika 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Audia Salotri Kamila, salah satu praktikan tutorial statistika 1 kelompok 15 shift 2. Di sini saya akan membacakan soal yang tugas mingguan yang sudah diberikan oleh laboratorium OSIK. Jadi, CV OSIK Pangan Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan, khususnya roti tawar, dan didistribusikan ke berbagai minimarket lokal. Sebagai bagian dari tim quality kontrol kualitas, untuk memastikan konsistensi produk sebelum didistribusikan ke pasar, tim quality control melakukan pengukuran berat roti dari 15 sampel secara acak yang diambil langsung dari lini produksi. Data ini kemudian dianalisis menggunakan statistika deskriptif untuk mengevaluasi kestabilan proses produksi dan memastikan bahwa berat produk masih berada dalam standar yang telah ditetapkan. Nah, berikut ini merupakan data-data sampel yang telah diambil oleh perusahaan dengan 15 sampel dan berat-berat yang berbeda-beda. Nah, soal yang diberikan itu atau penyelesaian yang akan kita selesaikan merupakan kita harus bisa mencari dan menginterpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, serta disajikan data tersebut dengan histogram,
boxplot, dan bar chart menggunakan software RStudio, Minitab, dan Excel Solver. Nah, di sini setelah data-data sudah kita masukkan, kita akan menyimpan Excel ini atau file ini dalam satu folder yang sama dengan file RStudio yang akan kita buat nanti. Ini udah aku save, kita bakal masuk ke software RStudio-nya. Nah, di sini setelah masuk, kali ini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan menggunakan software terakhir atau software Excel Solver. Nah, di sini saya sudah memasukkan semua data-data yang telah diberikan dari sampel 1 sampai sampel 15 dengan beratnya tersendiri dari range tertentu. Lalu di sini hal pertama yang akan dilakukan adalah saya akan mengklik bar data, lalu pilih data analis, dan sini kita harus memilih descriptive statistic. Lalu klik OK, dan di input range ini kita akan pilih bagian berat, lalu klik OK, enter. Lalu di sini klik label in first row, lalu klik output range. Di sini kita pilih bagian yang D, bagian row mana aja, tapi aku pilih D. Lalu kita klik summary statistic, lalu klik OK. Nah, di sini hasilnya sudah keluar. Di sini mean yang didapat ada 393,333, standar errornya 2,10819, mediannya atau Q2-nya ada 395, modusnya ada di 395, standar deviasinya ada di 8,16497, lalu untuk sampel variasinya ada di 66,6667, di kurtosisnya ada minus 0,15659, di skewness-nya ada di 0,39535, di range-nya ada di 30, minimumnya ada di 380, maksimumnya ada di 410, sum-nya ada di atau jumlahnya ada di 5.900, lalu di count-nya atau perhitungan sampelnya ada di 15. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Data-data ini akan kita sesuaikan kembali dengan 3 software yang telah kita gunakan sebelumnya, atau 2 software yang telah kita gunakan sebelumnya, yaitu RStudio dan Minitab. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.